Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang kategori makna leksikal. Di sini kami membuat PowerPoint tentang kategori makna leksikal yang beranggotakan 1. Yunisfi Wenas Anwari, 2. Ahsanul Fikri, 3. Rahmat Dwi Priyanto, 4. Fitra Bibi, dan 5. Iqbal Lukman Hakim. Baik, langsung saja masuk ke materinya. Makna leksikal, yaitu makna yang dimiliki atau yang terdapat pada laksem meski tidak ada konteks apapun. Sebagai contoh, laksem buaya memiliki makna leksikal sejenis binatang melata. Oleh karenanya, makna leksikal merupakan makna yang sebenarnya. Selanjutnya, mungkin bisa dilanjutkan dari Mas Yunes. Kategori nominal. Kategori nominal atau benda adalah kelas kata yang menyatakan nama dari seseorang, tempat, benda, atau segala yang dibendakan. Kata-kata leksem nominal dalam bahasa Indonesia secara semantik mengandung ciri makna plus benda dalam kurung B, dan oleh karena itu leksem nominal ini secara struktural akan selalu dapat didahului oleh preposisi di atau pada. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nominal adalah kelas kata yang dalam bahasa Indonesia ditandai oleh tidak dapatnya bergabung dengan kata tidak. Misalnya, rumah adalah nominal karena tidak mungkin dikatakan tidak rumah. Biasanya dapat berfungsi sebagai subjek atau objek dari klausa. Kategori nominal itu dapat dikelompokkan atas tipe-tipe. Tipe yang pertama berciri makna benda atau orang atau objek. Tipe 2 berciri makna utama benda dan situasi benda dan institusi. Contoh pemerintah, DPR, SMA, dan Pelni. Selain itu, leksem nominal tipe 2 ini memiliki pula ciri makna orang metaforis plus K plus H. Jadi, secara keseluruhan leksem nominal ini berciri makna benda, institusi, orang metaforis plus K dan H. Ciri makna orang metaforis menyebabkan leksem nominal tipe 2 ini dapat menduduki fungsi gramatikal seperti leksem nominal tipe ketiga yang berciri makna utama benda plus binatang atau BI. Contoh tongkol, kucing, gelatik, harimau, dan unta. Tipe keempat yang berciri makna utama benda dan tumbuhan. Mungkin dilanjutkan oleh Mas Rahmat. Lanjutkan Mas Rahmat. Ya, baik. Sebentar, slide-nya belum ganti. Ya, yang selanjutnya ada tipe 5 yang mengandung ciri makna utama plus B atau buah-buahan atau bebek. Misalnya durian, nangka, pisang, mangga, dan sawo.
Selain itu, leksem nominal tipe 5 ini memiliki pula makna plus H, plus K, dan min H. Jadi secara keseluruhan leksem nominal tipe 5 ini memiliki makna plus B, plus BP, plus H, plus K, dan min HI. Memang ada ketumpang tindihan ciri makna antara leksem nominal tipe 4 dan tipe 5, tetapi yang jelas tipe 5 berciri plus BB dan min HI. Selanjutnya tipe 6 yang mengandung makna plus B, buah-buahan atau BBU, misalnya melati, kenanga, cempaka, seruni, dan mawar. Selanjutnya tipe 7 yang mengandung makna plus B, plus peralatan atau AI. Selanjutnya tipe 8 yang mengandung makna plus B dan makanan minuman atau MM, misalnya roti, bakso, nasi, gado-gado, air, dan teh. Selanjutnya tipe 9 yang mengandung ciri makna utama plus B plus geografi atau GE, misalnya gunung, sungai, kota, laut, dan desa. Tipe 10 yang mengandung ciri makna plus B plus bahan baku atau BB, misalnya pasir, semen, tepung, batu, dan kayu. Selanjutnya ada kategori verbal. Kategori verbal atau kata kerja atau bahasa latinnya verbum kata adalah kelas kata yang menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. Leksem verbal yang secara sematik menyatakan tindakan, perbuatan, atau aksi. Tampublon menyatakan kata kerja atau kakak aksi, tetapi di sini disebut verba tindakan. Pelaku tindakan ini adalah sebuah wujud berupa sebuah nomina yang berciri makna plus bernyawa dan bertindak sebagai penggerak tindakan yang disebutkan oleh verba tersebut. Sebagai ilustrasi, perhatikan kalimat-kalimat berikut yang tidak terterima karena pelakunya secara semantis tidak cocok. Contohnya, kucing itu membaca komik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, verbal adalah kata yang menggambarkan proses, perbuatan, atau keadaan kata kerja. Selanjutnya bisa diteruskan oleh Mas Fikri. Ya, saya akan melanjutkan. Kategori verbal itu dapat dikelompokkan atas tipe-tipe. Tipe pertama adalah yang secara menyatakan tindakan, perbuatan, atau aksi. Secara semantik, verba tipe 1 ini pun sebenarnya dapat dibedakan menjadi verba tindakan yang pertama, pelakunya adalah manusia. Yang kedua, pelakunya adalah manusia yang bukan manusia. Dan yang ketiga, pelakunya manusia. Leksem baca dan tulis adalah verba tindakan yang termasuk kelompoknya manusia. Makan dan minum adalah verba tindakan yang termasuk kelompok pelakunya manusia bukan manusia. Contoh kakak memanggut kaki ibu. Tipe kedua adalah verba yang menyatakan tindakan dan pengalaman. Pelaku verba ini adalah sebuah maujud berupa nomina berciri makna plus bernyawa dan bertindak sebagai penggerak tindakan yang disebutkan oleh verba tersebut. Misalnya leksem, naksir, dan men jawab pada kalimat berikut. Jika menaksir harga mobil bekas itu. Yang kedua, beliau menjawab pertanyaan para wartawan. Tipe ketiga adalah verba yang menyatakan tindakan dan pemilikan atau benefaktif. Misalnya kata beli dan bantu dalam kalimat berikut. Jika beli mobil dari Pak Fuad.
Pemerintah bantu para petani. Tipe keempat adalah verba yang menyatakan tindakan dan lokasi atau tempat. Misalnya kata pergi dan tiba pada kalimat berikut. Nita pergi ke pasar. Beliau baru tiba dari Yogyakarta. Tipe kelima, verba yang menyatakan proses. Subjek dalam kalimat ini berupa nomina umum yang mengalami proses perubahan keadaan atau kondisi, misalnya kata layu dan pecah dalam kalimat berikut. Daun tembakau itu layu. Yang kedua, kaca jendela itu pecah. Tipe 6, verba yang menyatakan proses pengalaman. Misalnya leksem, bosan, dan cemas pada kalimat berikut. Rupanya kau sudah bosan padaku. Ibu cemas akan keselamatan anak-anak itu. Tipe ketujuh, verba yang menyatakan proses benefaktif subjek dalam kalimat yang menggunakan verba tipe 7 ini berupa nomina yang mengalami suatu proses atau kejadian, memperoleh atau kehilangan atau kerugian. Misalnya, Leksem menang dan kalah pada kalimat berikut. PSSI menang 2-0 atas Singapura. Dia kalah 2 juta rupiah. Yang selanjutnya tipe ke-8. Verba yang menyatakan proses lokatif. Misalnya Leksem tiba dan terbit pada kalimat berikut. Pesawat itu baru tiba dari Surabaya. Matahari terbit di ufuk timur. Tipe ke-9 yaitu verba yang menyatakan keadaan, misalnya Leksem contoh dan kering pada kalimat berikut. Wajah mereka selalu cerah. Sawah-sawah di situ mulai kering. Tipe ke-10 yaitu verba yang menyatakan keadaan pengalaman, misalnya Leksem takut dan tahu pada kalimat berikut. Dia memang takut pada orang itu. Kami tahu hidup di kota memang sukar. Tipe ke-11 yaitu verba yang menyatakan keadaan benefaktif subjek dan dalam kalimat yang menggunakan verba tipe 11 ini adalah sebuah nomina yang menyatakan memiliki, memperoleh, atau kehilangan sesuatu. Misalnya Leksem punya dan ada pada kalimat ini sudah punya istri. Dia ada uang 5 juta. Tipe ke-12 yaitu verba yang menyatakan keadaan lokasi, misalnya Leksem dalam diam dan hadir. Dalam kalimat petani itu diam di gubuk itu. Pak Menteri hadir di sana. Yang selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Fitra. Baik, selanjutnya adalah kategori adjektifal. Kategori adjektifal atau kata sifat atau bahasa latinnya adjektifum merupakan kelas kata yang tugasnya mengubah kata benda atau kata ganti. Laksem-laksem adjektifal dalam bahasa Indonesia secara semantik adalah laksem yang menerapkan keadaan suatu nomina atau menyifati nomina itu. Secara sintaksis adalah laksem yang dapat diawali kata ingkar, tidak. Dapat diawali kata yang dapat diawali kata pembanding paling dan dapat direduplikasi serta diberikan imbuhan se-nya. Lihat ramalan 1985, Harimurti 1986, dan Maliono 1988. Jadi laksem-laksem seperti baik, tua, dan lebar adalah termasuk adjektifal karena dapat memenuhi 3 kriteria di atas. Kategori adjektifal itu dapat dikelompokkan atas tipe-tipe, yaitu tipe pertama adalah laksem adjektif yang menyatakan sikap, tabiat, atau perilaku batin manusia, contoh ramah, galak. Tipe 2 adalah laksem adjektif yang menyatakan keadaan bentuk, contoh
bundar, bulat, dan lengkung. Tipe 3 adalah laksem objektif yang menyatakan ukuran, contoh panjang, pendek, dan tinggi. Tipe 4 adalah laksem yang menyatakan waktu dan usia, contoh lama dan baru. Tipe kelima adalah laksem adjektif yang menyatakan warna, contoh merah, kuning, dan hijau. Tipe 6 adalah laksem adjektif yang menyatakan jarak, contoh jauh dan dekat. Tipe 7 laksem yang menyatakan kuasa tenaga, contoh kuat dan lemah. Tipe 8 adalah laksem yang menyatakan kesan atau penilaian indera, contoh harum dan wangi. Baik, itu saja kiranya yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.